Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah untuk senantiasa mengenang begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan sanggup. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat mengingkari. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam rangka melaksanakan risalah-risalah yang sudah Allah sampaikan kepada baginda Rasul. Dan kita punya tanggung jawab, punya tugas untuk melanjutkan estafet dakwah yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, sehingga Rasul mengingatkan baligu anni walau ayatan, sampaikan yang dari aku walaupun hanya satu ayat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin berbagi tentang sesuatu ujian atau hal yang menimpa diri kita. Kenapa harus senantiasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah sudah merupakan konsekuensi bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk diuji, sehingga iman pun harus menghadapi berbagai macam ujian. Allah mengingatkan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja mengaku sudah beriman tetapi tanpa ada ujian lagi? Dan yang paling pasti juga kita dalam kehidupan ini, dalam surah Al-Mulk sering kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia tentang kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum adalah untuk menguji setiap manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karena itu kita harus senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa diri kita itu semuanya adalah sesuatu yang ada hikmah, yang apabila kita telusuri dan kita pikirkan dan kita renungkan, Allah sudah menyatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terdapat di dalam surah Ali Imran bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita, tidak ada sesuatu yang batil, sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang memiliki makna. Oleh karena itu marilah kita telusuri makna-makna ini dalam kehidupan kita. Kenapa kita selalu dirundung duka, dirundung berbagai masalah dan problematika hidup? Karena manusia hidup adalah untuk diuji dan untuk bermasalah, untuk memiliki problem dalam segala hal yang bisa Allah berikan kepada setiap manusia. Dan kuantitas atau kualitas daripada ujian Allah itu juga tidak akan sama, karena Allah memiliki sesuatu yang bisa menetapkan kepada setiap manusia sesuai dengan problematika yang dimilikinya. Allah mengingatkan bahwa walau Allah di dalam surah Al-Maidah 45, bahwasanya Allah mengingatkan bahwa walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak bisa saja manusia itu dijadikan sama. Walakil yablukum fima atakum fastabiqul khairat. Tapi tujuannya adalah untuk menguji dengan apa yang dimiliki oleh potensi setiap orang. Potensi setiap orang berbeda-beda, karena kondisinya juga berbeda, golongan darah juga berbeda, gennya juga, genetikanya juga berbeda, latar belakang pendidikan dan kemampuannya juga berbeda. Oleh karena itu Allah mengingatkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang tapi sesuai dengan kadar kemampuannya.
Sehingga mari kita merenung tentang kemampuan diri kita, sehingga kita mengoptimalkan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita yakin bahwa kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah sesuai dengan janjinya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan apapun yang kita alami, maka Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Sehingga disinilah kita wajib melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi problematika di dalam hidup kita. Jadi kita jangan menyerah, jangan mengalah dalam sesuatu hal sebelum kita melakukan usaha. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Bagaimana beliau dicoba oleh Allah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang jauh dari tempat kerimunan dan kehidupan. Cuman di situ ditaruh di sebuah lembah, tempat yang memang barangkali ya menurut pandangan pada waktu itu belum ada sumber air. Tapi oleh karena itu Allah menguji dia, sehingga ditempatkan di situ. Dia berkata, apakah benar, wahai Ibrahim, kami diberikan suatu petunjuk oleh Allah untuk tinggal di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, betul, aku adalah tinggal di sini dan semuanya terserah kepada Allah. Maka tatkala beliau ditinggalkan di tempat padang pasir dengan seorang bayi yang masih kecil yang di dalam pangkuannya dengan perbekalan yang terbatas, kemudian dia menghadapi sesuatu permasalahan karena bayinya menangis karena kehausan dan ingin mendapatkan sesuatu. Maka ketika digala sesuatunya, persediaannya sudah tidak ada, sudah habis. Maka disitulah baru dia merasa kesulitan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tapi yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu jalan keluar dari permasalahan itu. Sehingga disitulah dia melihat di dalam kehidupannya ada suatu yang merupakan suatu fata morgana yang jauh. Ketika dia berada di Bukit Sofa, maka dia melihat ke Bukit Marwa. Di situ dia melihat sepertinya ada fata morgana, seperti ada air, seperti gelombang-gelombang air. Sehingga karena tertipu dengan kehidupan, dengan panasnya matahari, maka dia tinggalkan bayi kecil itu, kemudian dia berlari ke Bukit Marwa. Ketika berlari ke Bukit Marwa dengan harapan dia akan mendapatkan air untuk kebutuhan anaknya yang sedang menangis tadi. Tapi ternyata setelah sampai di Bukit Marwa, dia mengatakan bahwa ternyata bukan air di situ. Itu hanya bayang-bayang yang menurut fata morgana kelihatan seperti air. Maka setelah itu dia berpikir kembali, jadi bagaimana ini cara mencari air? Dan ketika dia melihat ke Bukit Sofa, ke tempat dia tinggal meninggalkan anaknya, maka dengan serta-merta juga dia melihat seperti ada air di tempat itu. Bayang-bayangnya seperti ada air. Sehingga dia dengan serta-merta berlari lagi ke Bukit Marwa untuk mendapatkan air untuk anaknya. Begitulah seterusnya sampai dia Sofa ke Marwa ke Sofa lagi sampai 7 kali. Ini adalah hikmahnya tidak lain bahwa innamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau, dan kita bisa terjebak, bisa tertipu dengan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu kita dalam menghadapi suatu problematika hidup, maka harus bertumpu kepada perjuangan beliau, istrinya Nabi Ibrahim tadi, yang tidak berputus asa mencari air, sehingga dia berlari mundar-mandir sampai 7 kali Sofa Marwa, dari Marwa kembali ke Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwa sampai 7 kali. Itu memiliki isyarat bahwa kita harus teguh memiliki suatu niat untuk mencari jalan keluar. Jangan pernah berputus asa menghadapi berbagai macam problematika. Sehingga setelah 7 kali mundar-mandir, ternyata ketika kembali ke tempat bayinya ditidurkan, maka dia alangkah kaget bahwa di telapak kakinya itu justru keluar sumber air yang mengalir kemudian menjadi semakin banyak. Maka disitulah dia mengumpulkannya, menampungnya, yang disebut dengan zam-zam, maksudnya dihimpun supaya terkumpul air itu. Nah disitulah baru dia mengetahui bahwa ternyata hidup ini harus diperjuangkan. Apapun yang kita lakukan, barangkali ternyata apa yang ada di sekitarnya
itu memberikan sesuatu kebahagiaan dan kemudahan. Nah, jadi oleh karena itu konten ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah perjuangan. Dunia adalah merupakan ladang untuk beramal. Dunia ini adalah merupakan persinggahan. Tujuan kita adalah negeri akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Sehingga dunia itu merupakan ladang untuk kita bercocok tanam, melakukan sesuatu kegiatan, dan di negeri akhirat itulah kita akan mendapatkan bagiannya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita ditimpa sesuatu kesulitan, ujian apapun, maka serahkanlah kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah. Kemudian kita berupaya, berusaha maksimal, minimal usaha kita sampai 7 kali, insya Allah akan Allah berikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan konten ini akan bermanfaat kepada kita untuk tetap kita waspada, tetap kita tidak berputus asa menghadapi ujian, baik dengan Corona 19, kemudian dengan kesulitan pekerjaan, banyak karyawan yang diberhentikan, PHK karena kesulitan. Inilah suatu tantangan bahwa kita harus inovatif, kita harus mencari jalan keluar sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Demikian pada episode ini, kita nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana kita mencari solusi dalam hidup supaya kita tetap teguh, tetap istiqomah. Insya Allah akan memberikan jalan keluar, sebab innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.